Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bunda Syanum dan Sabira. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, senangnya masih bisa sapa teman-teman lagi. Jadi seperti biasa, aku mau share kegiatan aku. Kali ini aku mau masak sambal lado jengkol gitu ya. Jadi berhubung kemarin stok jengkolnya Pak mertua itu masih ada gitu 1 kilo kurang lebih lah gitu kan. Jadi aku perhatiin itu ada sebagian udah mulai ada yang berbubuk gitu kayak dimakan ulat gitu kan. Ada juga yang masih bagus gitu. Jadi aku olah lah gitu kan daripada mubazir busuk gitu kan. Udah kurang lebih ada 1 minggu lah gitu nggak aku olah, ya udah. Jadi aku mau sambal lado gitu, mau campur dengan terasi gitu kan. Jadi cabe merah, bawang putih, bawang merah gitu kan, sama ini terasi aku blender gitu kan. Terus nanti setelah udah mau sat gitu, minyak dan airnya itu aku tambahin gula merah, air, sama ini daun jeruk dan daun salam gitu. Jadi boleh dicobalah itu menunya. Itu tuh salah satu parfum alami, salah satu penambah nafsu makan yang terdahsyat menurut aku ya. Soalnya itu wah, kalau udah yang namanya jengkol mau diolah baik digulai, disemur, apalah itu pokoknya tetap mantul bagi yang pecinta jengkol ya. Soalnya kalau petai itu aku kurang suka gitu kan. Nah berhubung beberes aku di rumah sudah siap gitu kan, jadi aku mau lanjut aja ke tempat mertua. Nah ini nih lagi proses muat brondolan gitu kan, dan lumayan stoknya sudah ada berapa ton gitu kan. Pak suami juga mau bawa ke pabrik gitu kan. Jadi ya udah gitu dimuat aja daripada nanti ditumpuk-tumpuk gitu kan. Dan juga dia kebetulan mau berangkat juga. Jadi beginilah prosesnya kalau lagi muat brondolan gitu kan. Dan sudah kurang lebih semenjak puasa ini ya, kayaknya trek gitu, banyak yang nggak cari brondolan, entah karena puasa, entah memang karena sawit pada trek gitu kan. Dan para petani itu juga banyak yang ngeluh gitu, brondolan susah gitu nyarinya, dan harga buah sawit itu yang bulat gitu maksudnya kan, yang tidak brondolan tuh harganya murah gitu. Padahal ini kalau kita yang umat Islam itu kan kalau bisa dibilang itu proses waktu ini bulan Ramadan sampai Lebaran itu kan memang membutuhkan gitu kan. Ditambah lagi anak yang sekolah gitu kan, udah beli sepatu, beli tas gitulah segala macam, entah baju yang udah nggak muat gitu buat anak sekolah. Dan ya mereka ngeluh gitu kan, harga sawit murah gitu. Tapi kalau yang cuman mengandalkan dari sawit aja kayaknya tuh memang nggak cukup gitu ya. Memang harus ada sampingan, apalagi yang ada anak sekolah gitu. Terus tuh banyak juga gitu kayak yang para cari brondolan tuh nggak cari gitu, mungkin karena puasa gitu ya. Jadi mungkin mereka malas gitu, nggak tahu juga lah. Tapi ya memang trek sih selama ini yang waktu kita puasa ini kurang lebih begitulah kan. Dan iya memang di sini kita mau lebaran. Terus tuh kalau kita puasa ya namanya lapar mata gitu ya kan, kok kayaknya pengen gitu semuanya mau kita beli, baik itu dari makanan, minuman, cemilan, begitulah ya kan, menu untuk berbuka puasa, sayuran, lauk pauk lah begitu kan. Otomatis kan biaya kita banyak gitu kan untuk bulan puasa ini gitu. Ditambah lagi ini anak udah ujian apa belum, aku kurang paham gitu ya. Mungkin entahlah, aku nggak tahu udah ujian apa belum semester ini kan, bakalan naik-naikan gitu kan. Otomatis banyak biaya kan buat yang sudah sekolah, ganti baju ya kan. Nah
Jadi kita bahas yang lain aja lah ya kan. Jadi ini Pak mertua nggak kerja gitu, udah berapa hari selama puasa ini gitu kan. Jadi sebelum puasa ataupun tidak, nggak ada ngaruhnya bagi dia kan, karena kalau memang ada itu tandan sawit yang bakalan bisa untuk dibrondol, dia bakalan brondolin gitu tanpa disuruh, dengan suka hati gitu lah, suka rela gitu kan. Jadi dia yang bakalan ngetek gitu, kadang udah bersih gitu kan. Itulah Pak mertua laki-laki, walaupun kadang udah pulang kerja capek gitu kan dia bisa dibilang kuli bangunan gitu kan, nanti ya bakalan ini bantuin gitu, baik nimbang kalau misalnya aku repot gitu kan, karena kan bocil-bocilku ada yang mau mandi lah, yang mau makan apalah gitu kan. Jadi dia kadang ngerti sih gitu. Nah terus itu ini seperti biasa lah kan, aku standby gitu jaga timbangan ini sambil nimbang brondolan juga gitu kan. Nah ini si Opung sama menantunya, anaknya, istrinya, ini yang aku bilangin terus bareng-bareng gitu sama keluarganya kalau cari brondolan gitu kan. Dan mereka ngeluh gitu, wah ternyata harganya turun ya kak gitu katanya. Iya aku bilang turun loh Pung, aku bilang kan kage ya mahang. Nah tahu sendirilah kalau orang Batak gimana kan. Itu tuh pasti bisa ditandain, oh ini sukunya ini nih gitu. Cuman aku salut sih sama mereka, ini kompak gitu. Kalau cari sama-sama baik sedikit atau banyak itu tetap gotong royong lah gitu ibaratnya. Jadi ini mereka tuh carinya keluarga gitu, jadi kalau pas giliran nimbang tuh kayaknya semangat gitu kan, soalnya banyak nggak sedikit. Terus itu kadang itu ya kalau memang nggak cari ya memang kayak kerasa kesepian gitu kan, kok kayaknya nih aku nggak cari gitu, jadinya aku kecariin, oh ternyata libur gitu kan. Jadi ya beginilah aktivitas aku kalau setelah dari rumah tuh sudah bersih-bersih gitu kan. Ini lanjut ke TPH gitu. Dan aku kira tadinya kalau puasa itu anakku bakalan rewel gitu kan, baik kakak baik adik kan, si adik udah 1 tahun gitu kan, 1 tahun lebih. Jadi aku belajar gitu ya berpuasa gitu kan. Dan alhamdulillahnya Allah juga ngerti, si adik juga ngerti gitu kan, nggak yang namanya riweh gitu, lari sana lari sini, masih bisa terkontrol gitu walaupun cuacanya di sini panas kadang gitu kan. Aku pikirnya aduh pasti bakalan ini nih drop gitu kan, dan alhamdulillahnya tuh enggak gitu, ternyata enggak gitu sama sekali, tetap aja biasa aja seperti biasa gitu kan. Yang namanya niat puasa insya Allah nggak bakalan ini aduh aku haus ini aku haus, enggak lah gitu kan. Walaupun belum seharusnya buat si adik tuh puasa gitu kan, karena soalnya masih nyusuin gitu kan, tapi ya udah niatnya karena Allah, insya Allah Allah mudahkan gitu kan. Dan alhamdulillah ya ternyata memang iya nggak sulit gitu. Jadi kalau nimbang di sini tuh ramenya kalau sudah sore gitu ya, kalau masih siang ya seperti biasa lah masih 1-2, karena yang manen kan ada yang kadang keluar sudah sore gitu kan. Jadi kayak tukang brondol ini pun juga gitu, kalau masih siang tuh pasti mereka nggak bakalan nimbang, pasti keliling lagi gitu cari ke tempat-tempat yang sudah dipanen atau udah ditimbang gitu dari yang ikut kelompok KUD lah gitu kan. Nah ini nih dicatatnya beda-beda, untuk si Opung laki-laki sekian dapatnya duitnya untuk sekolah laki, kalau untuk Opung perempuan dan anaknya bagi 2 gitu kan. Nah kalau untuk si abang ini menantunya lain lagi gitu, jadi aku timbangin satu-satu gitu kan. Nah lanjut aja, aku pengen cari ini bukaan gitu lah atau takjil gitu kan. Dari rumah itu udah terniat, aku pengen beli cincau daun lah gitu, maksudnya cincau yang dibuat dari daunnya gitu kan. Walaupun rasanya itu agak terasa langu gitu, tapi tetap segar gitu kan. Ada kan yang cincau dibuat dari jelly gitu kan, ini enggak yang dari daun itu yang diperas gitu kan. Ada yang hitam, ini cincaunya aku beli yang cincau hijau gitu, yang memang dari daunnya. Jadi ya sudah lah gitu kan, lagian nggak jauh gitu kalau mau keluar gitu kan.
Nah jadi ya udahlah gitu, aku sekalian ajak rawon anak-anakku gitu kan, BJS lah kayaknya. Nah jadi dia ibu tuh ada jual lotek sayur, terus tuh ada jual ini cincau yang aku bilang tadi, cincau daun, sama cincau yang batangan mungkin ya batangan yang hitam mungkin ya dari daun, cuman aku lebih suka yang ini sih, cincau yang hijau ini gitu. Dia nggak pakai jeli, nggak sih pakai agar-agar gitu, kayaknya enggak lah, memang daunnya tuh ngental sendiri gitu. Soalnya pernah juga aku mau ambil gitu kan di tempat yang punya gitu, pernah ditawarin. Jadi video aku sampai sini dulu ya.